tujuannya begitu, ngetawain saldo 300 juta. 300 juta juga halal uangnya NM. Daripada pakai barang mewah tapi diduga uang judol. Masih lebih mulia nih kita, ya, daripada uang banyak tapi hasil dari lontong pocong. Terus kemudian jadi lontong-lontongan, ya kan? Kemudian judol-judolan, ya kan? Terus cuci-cucian uang, ya, jadi mesin cuci. Uang nikmir segitu uang halal, gitu. Dan dia juga punya rumah, udah denger sendiri kan, yang dibayar tunai seharga 33 miliar. Itu pun dapat diskon karena dianya yang mempromosikan perumahannya. Semuanya kan geng sana kan lontong-lontongan, falakor-falakoran, ya kan? Geng falakor. Nikmir nggak pernah jadi falakor, NM nggak pernah jadi falakor. NM ada harga diri, dia nggak mau jadi falakor atau merebut suami orang. Aduh, NM nggak pernah merebut suami orang. NM nggak pernah merebut harta mantan istri. Iya, NM juga bukan anak durhaka. NM rumahnya bukan kantin lapangan golf. Rumahnya NM bukan kantin lapangan golf. Ada dae. NM gak pernah merebut suami orang. NM tidak pernah jadi falakor. NM tidak pernah lontong-lontongan. Kabar baik Ibra lo, ini ada lawyer lagi nih. Ini ada lawyer lagi nih, ayo kalian kalau mau nanya sama Ibra lo tuh ada Ibra lo tuh, jadi gue istirahat dulu. Tanya sama Ibra lo pendapat dia mengenai rekening Nikita Mirzani. Amin, amin, amin. Ayo nih teman-teman tanya sama Ibra lo tuh. Ini dia lawyer tuh. Kalian mau nanya mengenai rekening korannya Nikita Mirzani yang dibuka di persidangan,
Ya, tanya pendapatnya Ibra Low tuh, Ibra Low. Nah tuh dijawab tuh. Tuh dijawab tuh, dengerin tuh. Ibra Low menjawab. Thank you, thank you, thank you, thank you. Good answer. Tuh tadi pertanyaannya udah dijawab tuh. Hesril itu jawabannya Ibra Low. Ini advokat nih. Nanyanya mengenai hukum aja udah nggak usah tanya Ibra Low nih adiknya siapa kadang-kadang ada aja nih netizen. Nanyanya mengenai hukum, manfaatkan waktu. Begitu keburu ada advokat yang lagi muncul, nanyanya mengenai kaitan hukum dengan Nikita, kasusnya Nikita Mirzani. Tuh. Tuh Ibra Low tuh jawab. Sama kan seperti yang Bunda jelasin tuh. Coba kalian nanya lagi deh tuh. Gue istirahat dulu. Netizen mamak-mamak lama nanyanya malah adeknya si ini, adek si itu. Nggak usah nanya-nanya lah, itu nggak sopan juga ya. Jaga juga kesopanan kita kalau kita bertanya sama orang. Konsultasi hukum gratis loh ini, cepetan tanya. Itu Ibra, Boyes nanya tuh Ibra. Udah, Bunda udah suruh naik tuh. Jadi ya kalian bisa dengerin langsung. Ibra tolong di accept Ibra, naik ke Ibra. Nah ini Ibra udah masuk tuh. Malam Bun. Malam Ibra. Iya malam. Malam ya, ini kabarnya? Banyak yang bertanya-tanya mengenai apa sih namanya rekeningnya Nikita Mirzani yang dibuka di persidangan tanpa sepengetahuan Nikita Mirzani, dan bahkan semua transaksi dalam rekening tersebut dibuka sampai dengan total saldo akhirnya juga dibuka. Coba kasih pemahaman hukum dan pandangan hukum kepada netizen biar mereka pada tahu nih. Sebutannya kok netizen nih Bun. Iya. Ini ya, apa followernya Nikita Mirzani nih semua follower setianya nih. Tapi mereka cerdas-cerdas kok. Baik, jadi gini. Dalam hukum itu kan tidak hanya
pidana atau perdata ya, itu juga kita harus junjung tinggi norma hukum, azas kepatutan. Jadi secara patut atau tidak patut itu saja udah ditabrak itu, nggak boleh data nasabah itu dipublish begitu keluar. Jadi dalam azas kepatutan hukum itu udah jelas melanggar. Kemudian sepengetahuan saya, karena saya juga nggak mendalami undang-undang perbankan ya, itu kan lex spesialis itu. Iya, Lex iya, iya. spesialis. Jadi hukum yang bersifat spesifik. Setahu saya lupa itu bunyi ketentuan pasalnya, tapi saya yakin itu ada. Itu juga dimuat sanksi pidana bagi oknum atau salah satu staf bank atau siapapun itu personalnya yang membuka data pribadi orang. Itu juga bisa dijerat ke undang-undang ITE juga bisa itu. Selain undang-undang perbankan. Jadi mutlak menurut perspektif saya tidak bisa dibenarkan itu tindakannya. Ya, betul, betul. Dan juga kalau yang saya tahu ya, saya juga tidak begitu paham dengan undang-undang perbankan. Namun, bukankah untuk membuka data rekening pribadi seseorang itu harus diajukan ke Kapolri, Kapolri meminta izin kepada Bank Indonesia meminta kepada BCA, dan yang dibuka hanya yang terkait dengan masalah. Betul sekali. Itu harus melalui tahapan-tahapan yang ketat itu, dan itu pun bukan untuk dipublish ya, untuk kepentingan pemblokiran. Betul. Kalau diduga itu ada terafiliasi dengan terorisme atau money laundering atau hal-hal yang berbau kriminal yang masuk kategori extraordinary crime. Kalau dalam kasus CNM ini nggak ada kaitannya itu, dan nggak boleh dipublish begitu. Ya, nah ini dipublish sehingga jadi ejekan. Artinya kan itu sama juga mempermalukan, kemudian juga melanggar privasi ya. Iya sangat itu. Tapi saya yakin itu kuasa hukumnya Kak Niki itu sangat kompeten tuh, dia bisa ambil langkah hukum segera itu untuk menyikapi hal itu. Saya bilang kalau seperti itu seharusnya diajukan keberatan pada saat persidangan ketika yang menjadi saksi ini memaparkan, tapi tidak ada interupsi sama sekali tuh yang saya lihat dalam persidangan. Yang pertama itu, yang kedua hakimnya kan juga harusnya mempertimbangkan juga kan gitu ya, bukan malah mempersilahkan bicara panjang lebar, kan itu tidak dalam konteksnya kan. Ya memang publik bisa menilai jalannya proses persidangan itu sama sekali jauh dari kesan objektif, jauh dari kesan independen. Itu keberpihakan majelis ketara sekali, saya berani terangkan itu. Iya, betul, betul. Betul. Jadi kalau dilakukan komplain pun, kalau nggak digubris oleh majelis hakim, nggak dipertimbangkan pun, ya nampaknya sulit juga ya, Bun. Karena dia punya otoritas sih kalau di pengadilan itu. Iya, tapi saya juga mengatakan bahwa ada baiknya pengacaranya NM melaporkan kepada Komisi Yudisial, karena saya juga melihat persidangan itu ya berjalannya udah tidak adil ya, ada keberpihakan gitu. Benar nggak sih saran saya? Ya, itu tepat sekali. Tapi saya kira sudah ditempuh itu oleh tim PH-nya. Kalau saya dengar-dengar informasi yang beredar di asosiasi itu sudah sudah disurati KY itu. Ya, dengar-dengar informasi begitu. Tuhan. Alhamdulillah. Karena kalau didiamkan ini akan terus-menerus terjadi. Sama juga seperti halnya ketika koreksi kalau saya salah ya. JPU itu memasuki ruangan sidang sudah memakai masker dan tidak ada diperintahkan oleh hakim untuk membuka barang sejenak pun. Sedangkan dalam ruangan persidangan kan harusnya pihak-pihak yang berperkara terlihat kan wajahnya kan gitu. Apalagi tidak pandemi. Iya, betul. Ini kan tidak dilakukan itu. Menurut Ibra, apakah perlu juga dilaporkan ke Komisi Pengawas Kejaksaan? Kalau terkait
hal itu Ya, kok terputus. Waduh, Ibranya tiba-tiba terputus nih. Ya, jadi tadi informasi dari Ibra terkait dengan saran Bunda untuk melaporkan ke Komisi Yudisial. Menurut informasi tadi yang disampaikan oleh Ibra Law, bahwa dari pihak PHNM sudah dilaporkan, katanya sudah bersurat ke Komisi Yudisial. Ya, itu alhamdulillah, puji Tuhan ya. Artinya apa sih namanya, saran Bunda didengarkan juga gitu loh. Jadi apa yang Bunda sampaikan itu tidak melenceng gitu. Iya, itu sinyalnya kayaknya. Jadi apa yang Bunda sampaikan itu selaras, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibra Law. Memang Bundanya tuh yang nggak kepengen jadi lawyer. Karena apa? Karena lawyer itu tidak boleh memilih kasus, tidak boleh memilih klien. Sementara Bunda itu nggak kepengen ngebela orang yang salah. Sebenarnya bisa, cuman kursus 6 bulan ya kan. Terus kemudian nanti diangkat sumpah. Itu udah ditawarkan sama pengurus apa sih namanya, KAI dan Pradi, cuman Bunda yang nggak mau karena Bunda pikir nanti aku malah karena juga Bunda karena Bunda lebih suka di dunia politik juga gitu. Tapi dengan pemahaman hukum yang Bunda dapat ketika Bunda kuliah dan juga ketika menghadapi masalah di sekeliling Bunda juga, dan Bunda juga kebetulan keluarganya adalah